Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apabila seorang wajib pajak memiliki dua bukti potong. Jadi ada dua bukti potong. Ini akan menimbulkan kurang bayar. Jadi kalau ada bukti potongnya dua dari perusahaan A dan perusahaan B, maka ini kemungkinan besar akan menimbulkan kurang bayar. Jadi si wajib pajak harus membayar pajak kekurangannya. Kenapa seperti itu? Sebelum kita bahas kenapa seperti itu, ada beberapa kasus yang menyebabkan kita kurang bayar. Jadi yang tadi kan ada bukti potong. Jadi dia bekerja di perusahaan A, tapi dia juga bekerja di perusahaan B. Maka ini akan menyebabkan kurang bayar. Kemudian misalnya dia bekerja di perusahaan A setengah tahun, pindah ke perusahaan B. Nah, ini juga akan menyebabkan kurang bayar. Yang ketiga, misalnya dia bekerja di perusahaan A sebagai karyawan tetap, kemudian di perusahaan B dia sebagai tenaga ahli atau bukan pegawai, maka ini juga akan menyebabkan lebih bayar. Dari ketiga kasus ini, yang lebih banyak menyebabkan kurang bayar adalah yang ketiga tadi, yaitu dia bekerja sebagai pegawai tetap dan juga sebagai bukan pegawai, bukan karyawan. Ini menyebabkan lebih besar. Nanti kita akan bahas kenapa seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu, dia bekerja di perusahaan A setengah tahun, kemudian bekerja di perusahaan B setengah tahun. Nah, ini karena dia kan resign ya dari perusahaan yang pertama, kemudian langsung bekerja di perusahaan kedua. Nah, ini akan menyebabkan lebih kurang bayar. Kenapa jadi kurang bayar? Karena di perusahaan A dia sudah dipotong PPh ya, kemudian dia PTKP-nya misalnya ke K0. Kemudian dia pindah ke perusahaan B, karena dia resign, dia ada dipotong PPh dan juga ada PTKP-nya K0. Nah, ketika ini digabungkan di satu SPT di DJP online di formulir 1770S, di sini yang diperhitungkan PTKP-nya adalah hanya sekali. Ya, sementara di bukti potong itu PTKP-nya di bukti potong yang pertama dan yang kedua itu diakui PTKP. Jadi itulah penyebabnya kenapa selisih ya, kenapa kita jadi kurang bayar. Karena itu di kasus yang pertama karena itu dipengaruhi oleh PTKP. Sementara yang kedua, jika dia bekerja di PT A, kemudian dia juga bekerja dari PT B, sama-sama ada bukti potongnya, maka ini sama juga kasusnya dengan nomor 1. Itu lebih bayarnya atau kurang bayarnya disebabkan oleh adanya PTKP. Jadi di PT A dan PT B, PTKP diakui, sementara pas digabung hanya satu PTKP. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dia bekerja di PT A sebagai karyawan tetap, sementara dia juga tenaga ahli di perusahaan B, atau disebut dengan istilahnya bukan pegawai ya. Jadi di PT A dia sebagai karyawan tetap, dia telah dipotong PPh dengan bukti potong yang sudah dikeluarkan. Dan jika dia hanya dari PT A ini, maka dia tidak akan kurang bayar karena sudah dipotong langsung dari PT A dari setiap gajinya tiap bulan. Tapi karena ada penghasilan dia dari PT B sebagai bukan karyawan kan biasanya dipotong dari DPP itu hanya 5%. Jadi dia dipotong 5%. Nah, ketika yang A dan dari yang B ini digabung, karena kan kalau bikin SPT tahunan, semua penghasilan neto digabung. Berapa yang dia terima digabung, kemudian ini digabung, maka tarifnya berbeda. Kita tahu bahwa tarif PPh 21 kan ada tingkatannya ya, ada 5%, kemudian sampai 250 ada 15%, kemudian sampai 500 juta juga sampai 25% ya. Jadi karena perbedaan persentasenya inilah, maka dia menjadi kurang bayar.
Jadi yang PTA sebagai karyawan tetap, sebenarnya kalau cuma dari karyawan tetap, dia tidak akan bayar pajak lagi ya. Tapi karena digabunglah dari perusahaan B sebagai bukan karyawan, bukan pegawai, maka perhitungannya jadi berbeda. Jadi kalau waktu bukan pegawai, dia hanya dihitung 5% saja ya dari PPh-nya. Tapi setelah dari DPP-nya maksudnya. Tapi setelah digabung ke sini, penghasilan jadi besar. Jadi di penghasilan yang besar ini digabung lagi, dihitung lagi. Maka dia bisa sampai kena tarif ke 5%, bahkan 15%, bahkan sampai 30%. Itulah kenapa kalau dua bukti potong itu kita menjadi kurang bayar. Dan teman-teman yang mengalaminya jangan merasa itu salah ya, tapi memang seperti itulah. Kita akan lebih kurang bayar jika kita ada dua bukti potong. Dan biasanya jika kedua penghasilan ini digabung, itulah penyebab kita harus membayar lagi, disebabkan oleh perbedaan PTKP dan juga perbedaan tarif yang sudah berbeda. Itu saja pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, berikan komentar yang terbaik.